Dan pada saat itu saya juga nggak tahu itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berjodoh di KPU. Oh. Ya, Jadi mereka menyampaikan, Mbak, pokoknya kalau Mbaknya sampai mengganggu acara ini ataupun nanti membubarkan acara ini, saya jamin, saya pastikan Mbaknya pulang tinggal sama. Katakan. Saya setuju aja deh. Setuju. Saya tidak setuju. Curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa kembali bersama Bawaslu Kulon Progo dalam acara Ngobrol Asik di Balik Pemilu. Episode kali ini kita kedatangan dua sosok inspiratif, wanita-wanita istimewa di dunia kepemiluan Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama yaitu Ibu Ibah Mutiah, SHMSI, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo dan juga Ketua Divisi Keuangan Umum, Logistik, dan Rumah Tangga. Dan yang kedua, Ibu Ria Harlinawati SIP MA, Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Selamat pagi Ibu Ria, Ibu Iba. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia mampir di podcast kami, Ibu. Ya. Oke sahabat Bawaslu, seperti biasa di segmen pertama kita akan mencoba mengulik sosok inspiratif kita dalam segmen Tanya Tokoh. Ya, walaupun Bu Ria pernah menjadi host di sini, tapi pada kesempatan kali ini Bu Ria tidak tahu menahu terkait dengan apa yang akan kita tanyakan. Betul Ibu? Iya betul. Ya, ini menarik sih, sebagai perempuan, wanita dan ibu tentunya. Dari sudut pandang tersebut, apa sih yang membuat ibu tertarik dalam dunia kepemiluan, dan sejak kapan ibu berdua ini turun di dunia kepemiluan? Mungkin dari Ibu Ibah dulu. Ya. Terima kasih Mas. Untuk pemiluan saya mulai terjun itu 99. Dari tahun 99 ya. Di sekitar 21 tahun yang lalu. Waktu itu ikut melakukan pengawasan itu di TPS, tapi khususnya pemantauan. Oh, pemantau. Ya. Ya. Dan 99 ikut, kemudian 2003 ada pendaftaran KPU, saya daftar. Dan kebetulan waktu itu di KPU yang diseleksi itu yang sampai lolos administrasi sejumlah 97 orang. Dan yang lolos sampai 5, alhamdulillah saya lolos. Dan mungkin saat itu 5 itu saya waktu itu masih termuda ya, karena waktu itu masih ya. KPU tahap pertama Di tahun 2003. Iya. Dan saya memang tertarik dalam dunia demokrasi itu karena ya yang pertama ya saya ingin bermanfaat buat orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya backgroundnya sarjana hukum, dan saat itu memang KPU itu membutuhkan apa ya, untuk kaitannya peraturan-peraturan ataupun keputusan itu ilmu saya sepertinya bisa disumbangkan di situ. Jadi saya daftar. Dan saya juga sebagai inspirator mungkin untuk KPU di kalau era dulu tuh kebetulan anggota KPU itu 5 orang, yang single itu 2 ya. Saya dan divisi logistik, waktu itu saya divisi hukum dan pengawasan, dan pada saat itu saya juga nggak tahu itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berjodoh di KPU. Oh, ya, jadi berjodoh. Pada saat saya orientasi tugas November 2018, saya sama KPU RI itu dicari karena saya kenal, kebetulan hanya paham, terus saya diajak ketemu yang narasumber ini loh, sebagai inspirator bahwa KPU itu tidak boleh menikah dalam sebuah rumah tangga. Nggak ada aturan. Dia mengatakan saya sebagai inspirator, walaupun saya juga nggak tahu ya itu sudah kehendak Tuhan. Cinloknya berhasil berarti ya. Tapi yang sedih juga saya, ada yang sedih. Gimana, Bu? Di periode yang kedua ini, saya kan ini yang tahun yang keempat saya bertemu di KPU, saya pun juga ditinggalkan pada saat saya di KPU.
Siap. Terima kasih Bu. Sekarang giliran dari Bu Ria nih. Ya. Mungkin ya sedikit saya juga tahu, tapi teman-teman sahabat Bawaslu semua kan belum tahu. Mungkin bisa diceritakan nih Bu. Oke, pertama kali masuk ke dunia penyelenggara pemilu ini berbeda Ya. dengan Bu Ipa. Kalau Bu Ipa ini kan senior ya. Kalau saya ini kan memang untuk jam terbang masih jauh lah dari Bu Ipa. Sebetulnya kalau di dulu, apakah penyelenggara pemilu ini pernah ada dalam bayangan saya? Apakah menjadi salah satu cita-cita saya? Tidak sama sekali. Jadi Tidak saya sama sekali malah. Tidak sama sekali. Walaupun saya kuliah di Visipol, kalau tadi Bu Ipa kan linear dengan ini ya. Ya. Walaupun saya kuliah di Visipol, tapi sama sekali nggak ada bayangan saya bisa menjadi penyelenggara atau ingin menjadi penyelenggara pemilu. Karena memang passion saya di dunia yang lain gitu. Waktu itu memang pengen jadi wartawan dan alhamdulillah berhasil juga. Nah, kenapa saya akhirnya masuk ke sini? Karena ternyata setelah menikah, suami saya itu tidak menghendaki saya untuk menjadi wartawan lagi. Dan pengawas pemilu ini adalah salah satu pekerjaan yang diridhoi atau direstui oleh suami saya. Nah, waktu 2016, jadi saya masuk ke sini itu 2016. Waktu masuk ke pengawas pemilu itu 2016. 2016 itu ketika ada kesempatan untuk menjadi pengawas pemilu, itu suami saya yang memberikan informasi, suami saya yang mencarikan syarat-syarat administrasi, itu suami saya banyak membantu, dan suami saya juga yang waktu itu mencarikan bahan-bahan atau informasi terkait pengawasan pemilu karena saya sama sekali nggak paham kan waktu itu. Suami saya juga yang waktu itu benar-benar supportnya luar biasa untuk kemudian saya masuk ke sini. Tapi ketika saya sudah masuk di sini ternyata memang ya saya begitu mencintai pekerjaan ini gitu. Ternyata ketika masuk di sini yang tadinya saya tidak menganggap ini passion saya, tapi ternyata ketika saya masuk di sini saya menemukan apa yang saya inginkan, saya menemukan passion saya itu ternyata di pengawas pemilu. Dan saya sangat mencintai itu sampai sekarang. Nyaman di dunia kepemilian ya. Iya. Oke Bu, nah ini kan Kulon Progo sedang tidak ada kegiatan kepemiluan, tidak ada pilkada ya Bu ya. Jadi apa sih kegiatan dari Bawaslu dan KPU Kulon Progo pada saat sekarang ini? Mungkin dari Bu Iba lagi. Yang pertama saya memang mengistiqomahkan agenda rutin. Agenda rutinnya? Ya. Jadi setiap 1 bulan itu kan kita buat agenda. Agenda bulan ini apa? Agenda bulan besok apa? Sudah terencana dengan baik 1 bulan. Ya. Yang kedua melakukan kajian hukum. Kajian hukum. Setiap hari Kamis kita melakukan kajian hukum. Ya. Terus yang ketiga kita melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Ya. Pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih kemarin Kulon Progo menjadi cukup cukup berbangga diri sebagai penyelenggara. Kemarin ada pemilu serentak daring. Mungkin yang pertama baru pertama di Indonesia pilot project, dan kemarin diikuti 113 sekolah. 113 sekolah di Kulon Progo ya. Kulon Progo SMK, SMA, Madrasah Aliyah, SMA, SMP dan Madrasah Sanawiyah. Oh iya. Dan bisa dibocorkan Bu, konsep kegiatannya seperti apa? Konsep kegiatannya ya kita melakukan food untuk pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS ya. Itu serentak. Jadi kita menggunakan aplikasi bersama dengan Pemda dengan aplikasi Jendelaku. Jadi sudah kita komunikasi dengan Pemda, programmer aplikasi, KPU sudah menyediakan aplikasi, kemudian Pemda juga menyediakan aplikasi. Kita adukkan mana yang disinkronkan. Akhirnya bisa dipraktekkan dan kemarin 1 Oktober launching dan sudah diikuti oleh pemilu serentak di Kulon Progo. Kemudian rutinnya laporan keuangan juga rutin karena memang kalau kita melakukan pekerjaan di Bunda itu akan numpuk dan ingatan kita juga terbatas. Jadi sebisa mungkin ingatan kita itu biar tidak punya beban itu ya sedikit apa yang kita ingat kita lakukan, apa yang kita ingat maka tidak akan numpuk. Dan di bulan ini rencana mau ada pemeriksaan BPK. Jadi kita oleh pemeriksaan BPK nggak kaget. Tahun padahal. Sudah disiapkan. Siap. Oke, kalau dari Bawaslu sendiri Bu, kegiatannya? Kalau dari Bawaslu mungkin ya hampir sama sih sebetulnya. Pertama tadi kalau disampaikan di sana ada kajian, sebenarnya di sini juga ada kajian karena kita ini kan juga menegakkan regulasi ya Bu ya. Jadi yang kita lakukan salah satunya adalah dengan kajian hukum rutin juga kita ada. Terus kemudian kalau tadi sempat saya sampaikan di depan ya bahwa saya tuh dulu masuk ke sini karena sebetulnya kalau KPU mungkin banyak yang tahu, tapi kalau pengawas pemilu saya sendiri aja dulu ketika masuk ke sini kan juga belum begitu mengenal. Itu pasti juga dirasakan masyarakat bahwa kalau penyelenggara pemilu itu kan pasti kalau KPU sudah banyak yang tahu ya Bu ya, tapi kalau pengawas pemilu kan kita masih harus terus memperkenalkan ke masyarakat
masyarakat. Kemudian ya itu menjadi PR kita, menurut saya PR kita saat ini adalah untuk terus memperkenalkan kepada masyarakat, membumikan pengawasan pemilu kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut serta mengawal nanti ketika ada pilkada atau mungkin nanti ketika ada pemilu. Harapannya itu nanti masyarakat turut serta mengawal kita, karena kalau kita sendiri yang mengawasi, jujur SDM kita kan juga tidak sebanyak yang harus diawasi lah, seperti itu. Nah, kita kan butuh masyarakat. Nah, mumpung kita sekarang ini tidak ada pilkada, yang harus kita lakukan ya terus membumikan pengawasan pemilu. Dengan apa? Kita ada pengawasan partisipatif, kita membuat gerakan-gerakan pengawasan partisipatif di masyarakat. Kemudian kita kemarin kan kita adakan lomba juga, Mas Rosid, ada lomba-lomba. Itu sebetulnya tujuannya bukan untuk tujuannya ya untuk kepada masyarakat agar ini loh ada pengawas pemilu. Kita memperkenalkan kepada masyarakat ada loh pengawas pemilu dalam setiap pemilu maupun pemilihan yang bertugas untuk mengawasi. Kemudian kita mulai membuat masyarakat untuk tertarik untuk ikut serta mengawasi dengan cara apa ya? Pertama kemarin kita ikutkan mereka dalam lomba mural, kemudian lomba mural tentang pengawasan, lomba puisi tentang pengawasan, supaya masyarakat itu mulai bisa kita rangkul gitu. Itu salah satunya. Oke, tadi sudah banyak sekali, tapi masih ada yang perlu kita tanyakan nih, Bu. Bisa diceritakan salah satu kejadian yang paling menegangkan selama menjadi penyelenggara pemilu? Mungkin tadi yang senang-senang sudah diceritakan, mungkin yang menegangkan salah satu pengalaman. Mungkin dari Bu Iba dulu. Kalau saya sebagai penyelenggara, kalau pegang itu pas hari H itu, saya pasti pegang. Hari H ya? Hari H, coblosan itu. Saya kalau itu bisanya hanya sujud. Pokoknya memohon kepada Tuhan semua tugas, semua penyelenggara sampai bawah itu baik semua, dan saya hanya duduk di tempat nggak bisa, karena kalau kemana-mana, karena mereka membutuhkan komunikasi yang cepat, jadi harus saya standby di kantor. Barangkali logistiknya kurang atau apa, pokoknya saya hanya bisa istilahnya berserah diri sepenuhnya. Apapun yang terjadilah, tapi saya berharap seandainya kami itu menghadapi sebuah masyarakat, kami itu mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk menghadapi itu yang pertama. Yang kedua ya itu tadi, pada saat saya periode pertama bertemu jodoh di KPU itu menegangkan. Sampai saya itu gini, ya Allah, arti uang 3 juta dengan beban yang saya terima itu nggak seberapa, saya sudah mau jatuhkan itu, sudah buat apa gitu. Tapi ya nggak tahu lah, saya itu tadi ada inspirator Dr. Ridwan dari UII itu yang memang dia ahli, dia legal drafting. Kebetulan KPU 2006 itu legal draftingnya beliau. Kalau di pilkada 2006 itu beda dengan pilkada setelahnya. Kalau pilkada setelahnya itu kan regulasi dari KPU RI. Ya, kita kan hanya istilahnya langsung ikuti. Kalau 2006 enggak, 2006 kita buat regulasi. Oh, jadi regulasi dibuat di kabupaten gitu? Iya, jadi kalau di KPU RI saatnya draft itu ada, tetap yang ngetok lengkap kita komunikasikan, kita dengan ahli hukum, legal drafting, kemudian kita hearing ke peserta pemilu, itu yang ngetok betul-betul KPU kabupaten. Jadi peraturan KPU itu di 2006 pilkada itu memang kewenangannya KPU. Tapi setelah itu kan peraturan itu hanya kewenangannya KPU RI. Kalau KPU kabupaten hanya keputusan. Itu yang beda, itu ya cukup menegangkan. Di periode pertama dan di saat hari H pemilihan. Iya. Sekarang dari Bu Ria, pengalaman yang menegangkan, Bu. Oh ya, oke. Jadi waktu itu kan caleg sudah ditetapkan, kemudian waktu itu belum masuk masa kampanye, sehingga tugas kita sebagai seorang pengawas pemilu adalah memastikan bahwa tidak ada caleg ataupun peserta pemilu yang lain untuk melakukan kampanye sebelum masa kampanye masuk. Nah, kebetulan waktu itu di salah satu wilayah, itu tidak saya sebutkan wilayah mana, salah satu wilayah ada sebuah acara sosial masyarakat, kegiatan dari situlah, dari wilayah situ, melibatkan banyak masyarakat gitu. Di situ menghadirkan salah satu caleg, kemudian dan di acara itu kebetulan sudah dipasang baliho besar sekali. Di situ ada nama calegnya, ada nomor calegnya, dan ada nama partai politik yang mengusung si caleg itu. Nah, padahal belum masa kampanye. Sehingga tugas kita waktu itu kita juga sudah berikan surat himbauan atau surat pencegahan jangan sampai ada kampanye. Dan tugas kita adalah untuk memastikan di situ nggak ada kampanye, sehingga waktu itu saya meminta untuk panitianya dan juga calegnya untuk menurunkan baliho tersebut. Tapi kebetulan saya waktu itu sendiri, Mas Rosid, karena memang
dari Bawaslu Kulon Progo, selain waktu itu memang juga pas hari libur kan biasanya banyak agenda. Nah, teman-teman itu kemudian dibagi beberapa tim. Nah, saya kesananya dari Bawaslu Kulon Progo sendiri ditemani Panwascam, tapi Panwascam pun berpencar karena dia harus ada yang ngawasi, kan besar tuh acaranya. Ada yang di sana gitu. Nah, waktu itu saya yang bertugas untuk menemui caleg dan juga panitianya dan panitia acara itu untuk meminta diturunkan tuh balihonya. Ya mungkin dia merasa temperamen dia mungkin merasa kayak saya merasa mengganggu acara tersebut, sehingga waktu itu panitianya menyampaikan sama saya, waktu itu dua tuh, panitia sama calegnya yang benar-benar berhadapan sama saya. Dia menyampaikan Mbak, pokoknya kalau Mbaknya sampai mengganggu acara ini ataupun nanti membubarkan acara ini, saya jamin, saya pastikan Mbaknya pulang tinggal nama gitu. Nah itu ya deg-degan sih, wajar lah, apalagi perempuan kan? Itu agak deg-degan ya pasti ada. Cuman waktu itu sampai calegnya gitu, ya Mbak jangan sampai di ini deal ya Mbak, salaman dulu sama saya. Tapi saya waktu itu nggak mau, waktu itu enggak, saya pokoknya tetap pengen itu diturunkan. Nah, mungkin dia tambah emosi sehingga dua orang ini, caleg sama si panitianya, naik ke atas panggung marah-marah sampai bilang mana Bawaslunya tadi, kayak gitu di depan umum. Maju sini Bawaslunya, kayak gitu terus tolong semua masyarakat di sini yang masih pakai atribut partai politik, itu atribut parpol dilepas buat dipukulkan ke si Bawaslunya, kayak gitu semuanya, sampai sampai masyarakat semua itu semua ngelihat saya, karena kan saya tetap mana Bawaslunya ya, saya berdiri gini aja gitu. Tapi ya walaupun akhirnya terakhirnya tetap mau diturunkan sih, walaupun, dan alhamdulillah setelahnya juga ya komunikasinya dengan calegnya juga kayaknya mungkin menyadari juga bahwa waktu itu juga kita kan sebetulnya intinya ini menegakkan regulasi saja, bukan untuk membubarkan acara. Itu salah satu yang menegakkan, Mas Rosi. Siap. Wah, cerita yang luar biasa sampai menyangkut nyawa sahabat Bawaslu ini. Memang kegiatan di KPU maupun Bawaslu luar biasa ketegangannya berarti. Ya, sesi pertama cukup. Kita akan lanjut ke segmen kedua, Ibu. Ini segmen kedua adalah setuju tidak setuju. Ini sudah familiar ya Bu, setuju tidak setuju. Nanti ada pernyataan dari kami, nanti tinggal ini tidak jawab tapi ada properti nih Bu. Nah ini luar biasa, muncul dadakan ya. Ini buat Bu Ria dan juga Oke, nanti kalau setuju diangkat yang setuju, kalau yang tidak setuju diangkat yang tidak setuju. Ya. Pertanyaan yang pertama, siap? Bawaslu dan KPU sama-sama penyelenggara pemilu. Ini sering dikatakan Tom and Jerry, namun jadi tidak akur. Setuju atau tidak setuju, Bu? Oke, tidak setuju ya? Tidak setuju. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu. Kenapa? Sering atau selalu? Sering sih, Kak. Sering dikatakan. Saya setuju aja deh. Setuju. Saya tidak setuju. Setuju. Ini kalau perbedaan bisa dikompromikan. Coba dari Bu Iba dulu, Bu. Kenapa tidak setuju? Kalau saya kenapa tidak setuju? Karena saya dengan kehadiran Bawaslu, pekerjaan saya menjadi lebih ringan. Lebih ringan ya. Diawasi. Jadi kalau saya ataupun KPU melakukan kesalahan, misalnya dalam mutarli ini kurang dan itu dilengkapi. Dilengkapi. Semakin banyak orang yang mengawasi saya sebagai penyelenggara, alhamdulillah. Berarti saya kalau melakukan kesalahan akan lebih hati-hati. Ada yang mengawasi ya. Juga kalau misalnya dalam sebuah konteks rumah tangga, saya punya anak. Anak saya banyak yang ngawasi, anaknya nakal gini lah orang tua saya alhamdulillah senang, berarti anak saya banyak orang yang ngawasi, banyak orang yang merasa memiliki, jadi terbantu saya senang. Itu masalah saya. Kalau Buria saya kan tadi nanya makanya sering atau selalu. Bilang sering, saya bilang setuju karena ini tidak konteksnya selalu. Kalau selalu kan berarti semuanya di luar sana. Kalau saya lihat memang banyak yang kemudian tidak akur, yang mungkin menganggapnya, kalau tadi kan beda ya Bu Iba kan mindsetnya berbeda, tapi mungkin ada juga di luar sana yang KPU-nya berpikir kok tidak diawasi tau. Nah, mungkin Bawaslunya juga mikir kok angel banget sih, dan itu kan akhirnya jadi apa ya Bu, ya itu kan tidak akur lah. Tapi ini tidak terjadi di Kulon Progo, alhamdulillahnya seperti itu. Kulon Progo aman, sahabat Bawaslu. Ini saya bukan ngomong cuma di sini, tapi sering saya sampaikan bahwa saya bersyukur sekali KPU ini kan partnernya Bawaslu ya. Kita ini kan sama-sama penyelenggara pemilu, alhamdulillahnya KPU Kulon Progo itu punya semangat yang sama menurut saya dengan Bawaslu.
semangatnya ya sama-sama ingin menciptakan pemilu maupun pemilihan yang bersih, berkualitas dan berintegritas. Ya. Jadi saya ketika semangat kita sama, maka kita jadi akur-akur saja karena kita punya peran masing-masing, begitu ya Bu? Ya, Betul, dan betul. saya ingin ini, di mana ada perempuan yang berkiprah, kan banyak ya perempuan tuh nak nang senengan ini nggak cocok, kepingin ingin, biasanya tuh mencorong sendiri, jadi sama yang lain nggak suka. Kalau saya nggak suka, justru perempuan, dengan adanya perempuan lebih banyak kita melakukan pekerjaan, kita bisa meningkatkan kualitas sebagai perempuan, gitu. Apalagi kita sebagai perempuan dalam rumah tangga juga bukan malu kalau bisa memberikan contoh itu kan. Ya istilahnya kalau ada orang yang meniru kita dapat pahala. Ya. Gitu loh. Karena ibu sebagai contoh untuk anaknya, tentunya Bu. Siap. Oke, pertanyaan kedua, kepedulian masyarakat Kulon Progo terhadap pemilu semakin meningkat. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Weh, sama ini. Kalau sama, apa Bu? Kenapa? Kalau saya ukurannya parmas saja, partisipasi masyarakat. Ya. Itu saya ukurannya karena kan dalam sejarah di Kulon Progo yang paling tinggi itu 2003 2008 itu 87 kalau ya, yang Kulon Progo itu waktu itu memang nasional tertinggi ya. Zaman periode saya yang pertama. Nah kemarin Kulon Progo yang ini saya periode kedua itu 86,5, targetnya 85. Jadi kan menurut saya ya tinggi lah, tinggi. Jadi itulah, jadi kepedulian mereka terhadap khususnya pemilu naiklah. Yang paling rendah mungkin ya 2009 apa ya, hanya sekitar. Wah, tapi Kulon Progo sudah cukup bagus lah. Saya ingin karena periode saya ya kalau saya. Ya, kalau gitu. Dari sisi Bu bahkan partisipasi masyarakat memilihnya ya Bu ya. Sekarang dari Bria. Kalau dari pengawas pemilu, ini dari saya yang menjabat aja dari Pilkada 2017 ke pemilu 2019, itu kami melihat peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemilu itu meningkat. Tidak hanya dari misalnya relawan pengawas pemilu, tapi juga masyarakat itu kan kalau di Bawaslu atau pengawas pemilu itu kan masyarakat boleh memberikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran. Kemarin itu sudah lumayan masyarakat mau memberikan informasi awal dan untuk pemilu 2019 bukan berarti kita bangga ketika laporan banyak karena kemudian pelanggarannya jadi banyak, enggak. Cuman ketika masyarakat berani untuk melaporkan dugaan pelanggaran kan berarti masyarakat mempunyai kesadaran yang cukup tinggi juga, keberanian yang tinggi juga untuk berani mengawal, berani mengawasi jalannya pemilu maupun pemilihan gitu Mas. Ya, mantap sekali masyarakat Kulon Progo ini memang aktif di mengawal atau berpartisipasi di kepemiluan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya disiapkan. Politik uang tidak bisa dihilangkan dalam sistem pemilu sekarang ini. Setuju atau tidak setuju? Tidak bisa dihilangkan dalam sistem pemilu yang saat sekarang ini. Tidak bisa dihilangkan. Iya. Ya. Oke. Pribadi lagi. Ya. Kenapa Bu kok nggak bisa dihilangkan? Ya, menurut saya sunatullah ya di dunia ini. Ada orang baik, ada orang jelek, ada malam, ada siang. Ada apa ya, darat, ada siap. Jadi ya kalau saya dibilang sistem pemilu kita itu apalagi dengan ini berwakil banyak atau suara terbanyak tertua, jadi praktek money politik kemudian transaksional atau hasadnya pemilu itu ya merajalela di mana-mana, itu yang pertama. Karena itu ya nggak mungkin lah dunia ini semuanya orang baik, itu nggak mungkin. Semua ada orang baik, orang baik. Walaupun orang mencoblos gara-gara uang itu karena misalnya butuh uang saat itu dan lain sebagainya, bermacam-macam lah mereka alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa memilih pemimpin yang baik itu juga bukan hal yang mudah. Mereka rata-rata berpikir pragmatis, tidak berpikir bahwa memilih pemimpin itu harus baik biar tidak ada kekecewaan. Karena kalau kita misalnya melakukan pemilihan karena transaksional atau money politik itu pasti hasilnya kecewa. Pasti hasilnya kecewa. Saya yakin itu kan bagi orang-orang yang memang tapi kan masyarakat belum sejauh itu. Memilih pemimpin yang baik itu misalnya dia harus amanah, orangnya dipercaya amanah, misalnya cerdas, kemudian sidik dia harus orang benar, kemudian yang keempat adalah menyampaikan. Parameter-parameter itu kayaknya masih susah dijangkau oleh masyarakat dan itu masih persentasenya sangat kecil orang yang memilih karena itu. Gitu. Siap. Dari Bria. Kalau menurut saya sih kalau dihilangkan benar-benar hilang sulit. Tapi kalau diminimalisir saya yakin bisa lah. Gitu.
Tapi ya itu tadi perlu, kalau Bu Iba tadi kan masyarakat harus sadar, itu menurut saya penting. Jadi salah satu kunci kita bisa meminimalisir politik uang itu sebetulnya adalah dari kesadaran masyarakat sendiri. Jadi masyarakat itu harus sadar dulu nih. Nah ini kan yang membuat PR juga buat kita dan juga partai politik juga yang harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang itu politik uang itu adalah salah satu demokrasi yang memang ketika kita ada di situ ya kita tidak akan melahirkan pemilu yang bersih, kita tidak akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih, dan untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat itu kan bukan hal yang mudah dan perlu waktu. Saya rasa ini kan bukan yang jangka pendek yang kemudian bisa langsung masyarakat oh iya saya berubah, itu kan tetap nggak bisa. Jadi kita perlu waktu, tapi saya yakin suatu saat terus bisa terminimalisir, itu masih bisa saya yakin. Berarti itu memang tugas terberat kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak, setuju atau tidak setuju? Sama lagi, tidak setuju. Sekarang dari Bria dulu, kenapa Bu? Ya kita berkaca dari kemarin saja lah, kita berkaca dari yang kemarin, kita ke SDM-nya dulu saja. Jadi kemarin saja kita 2019 kita tahu pemilu serentak 5 kota itu baru pertama kali diadakan, dan ya alhamdulillah sih untuk di Kulon Progo untuk SDM mungkin ya terkait korban ya mungkin tidak terlalu di penyelenggara pemilu mungkin tidak ada ya, alhamdulillah ya Bu ya, alhamdulillah. Tapi kan di pengawas juga ada. Itu untuk SDM-nya sendiri. Tapi efek dari keserentakan kemarin itu kan salah satunya adalah cukup banyak pelanggaran administrasi kalau di kami ya. Karena apa? Karena pertama ini kan baru ya serentak, kemudian karena banyak sekali yang harus dilakukan sehingga ya mungkin wajar juga ketika kemudian jajaran-jajaran KPU kemudian sampai ke KPPS mungkin tidak 100%, bukan tidak 100% sih, ada kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan administrasi yang kemudian dilakukan. Karena apa? Karena ya regulasinya memang banyak ya, regulasinya baru dan juga yang dilakukan itu banyak sekali. Nah ini apalagi nanti ketika diserentakan yang dari kacamata Bawaslu itu yang kita khawatirkan kemudian banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi, bukan karena kesengajaan tapi karena memang jajaran dari teman-teman penyelenggara pemilu dari tingkat KPU ini ya harus melakukan banyak hal yang seharusnya tidak dilaksanakan secara serentak gitu. Mungkin kalau dari sisi Bawaslu. Kalau dari sisi KPU Bu Iba? Kalau saya maknanya serentak itu jreng loh, bukan serentak nanti bagi pemilu nasional daerah ya. Saya yang tidak setuju kalau jreng. Semua satu hari ya. Ya. Kalau mengaca pada pemilu 2004, saya sebagai penyelenggara waktu itu kan ada pileg dipisah sama DPD kemudian presiden. Jadi empat surat suara dan satu itu saja sudah sangat melelahkan. Waktu itu ya 2004. Kemudian 2009 itu juga 4 dengan 1. 4 dengan 1. Kalau 2004 kan pilpresnya ada putaran 2. Ya. Kemudian 2009 itu 4 dan 1. Itu sudah melak. Kemudian 2014 itu 4 dan 1 juga. Kemudian 2019 langsung 5. Saya kemarin sudah dengan lembaga-lembaga yang memang demokrasi, silahkan Anda teliti besok 2019. Karena saya sudah membayangkan pasti banyak korban. Karena saya sudah mengukur kemampuan manusia itu sejauh mana batasnya. Kalau 4 surat-surat saya sudah teler saya, waktu saya masih gadis ya, itu saja saya teler. Apalagi suara, ruwet dan lain sebagainya. Jadi itu cuma kalau keserentakannya itu dimaknai ada serentak nasional, serentak daerah, serentak nasional misalnya DPR RI, kemudian presiden, DPD itu pemilu 1. Kemudian yang serentak kedua misalnya DPRD provinsi, DPRD kabupaten, pilihan bupati dan pilihan gubernur bagi yang kabupaten. Jadi kan 4. Itu pun dengan catatan supaya ini formulirnya itu tidak ruwet gitu loh. Itu kan formulirnya ruwet banget. Ngitungnya dan lain sebagainya harus lembarnya sekian kali dan lain sebagainya itu jadi model yang memang isu KPU ada isu kontemporer kaitannya rancangan undang-undang pemilu ke depan. Isu kontemporer diantaranya digitalisasi ya, diharapkan KPU juga melakukan terobosan. Ini sebenarnya sudah mau coba yang namanya Sirekap, cuman ini belum bisa dilakukan secara hukum, cuman tetap dilakukan. Itu hanya uji coba saja. Itu dalam rangka itu supaya tidak terlalu capek itu. Ya, memang berarti tidak setujunya karena unsur capek tadi. Iya. Karena memang melelahkan karena
tidak bisa maksimal. Iya. Oke, ya segmen kedua selesai. Kita masuk ke segmen ketiga. Ini segmen baru karena kita featuring antara Bawaslu dan KPU. Jadi ini nanti biasanya main satu kata, tapi ini mainnya Bawaslu KPU. Iya, ini segmen baru nih. Gimana nih? Oh, ini ada Bawaslu. Ya, jadi nanti ada pernyataan terkait dengan Bawaslu dan KPU. Nanti dipilih apakah ini Bawaslu atau KPU. Ya. Yang paling sulit mencari penyelenggara pemilu di tingkat bawahnya. Curhat. Ini tidak perlu kita bahas, ini nanti kita ini cepat aja. Oh, gitu. Cepat saja. Ya, yang kedua, yang paling sering didatangi Nggak wartawan. tahu aku. Oh iya. Enggak. Udah deh, kau Oke. Yang paling sering lembur. Ini jelas. Wah, ini masing-masing ya, masing-masing. Ya, yang keempat, yang paling dikenal oleh masyarakat Saat ini ya. saat nanti kan ini. ya. Saat ini ya. Yang lebih aktif di media sosial. Oke. Ya. Oke, segmen Aku tadi apa terakhir jawabnya? Bawaslu. Waduh. Ya. Oke, 3 segmen sudah selesai. Sekarang waktunya closing statement. Ya, ini kan sebagai Ibu Anita. Nah, yang bergerak di kalimatnya. Oke Bu, selaku wanita yang bergerak di kepemiluan, apa harapan Ibu terkait partisipasi wanita di Kabupaten Kulon Progo di dunia kepemiluan ini? Harapannya Ya, dari saya- Ibu? Kalau saya secara teknis ya, Kulon Progo itu sudah banyak pemimpin-pemimpin yang perempuan. Saya ketua Bawaslu-nya perempuan, Iya, ketua siap. perempuan, ketua DPR-nya perempuan. Barangkali besok di 2022 ada Bupatinya perempuan. perempuan. Itu yang secara teknis. Siap. Tapi pada dasarnya teknis itu juga diikuti memang ideologi untuk menjadikan perempuan di depan, tapi juga solih di keluarga, solihah di keluarga. Jadi dia bisa menjadi pemimpin sebuah masyarakat, tapi dia juga bisa menjadi pengayom dalam rumah tangga, bagi suaminya, bagi anaknya. Ya. Itu memang walaupun itu susah, tapi ya saya masih punya angan-angan di Kulon Progo nanti itu ada. Iya. Oke, harapannya karena terutama di pengawas pemilu ya, kalau saya di pengawas pemilu harapannya nanti sebenarnya seluruh masyarakat sih, tidak hanya perempuan, tapi karena tadi dikhususkan perempuan, harapannya ada kesadaran dari masyarakat terutama mungkin perempuan di Kulon Progo meningkat untuk ikut serta mengawasi, baik itu masyarakatnya nanti kemudian akan turun langsung menjadi penyelenggara pemilu, apakah kemudian perempuannya itu memilih untuk menjadi peserta pemilu, ataukah kemudian menjadi memiliki gerakan-gerakan pengawasan partisipatif. Yang penting harapannya ada kesadaran dari masyarakat terutama perempuan untuk ikut serta menegakkan regulasi, ikut serta melahirkan pemilu maupun pemilihan yang bersih dan berkualitas. Saya yakin lah perempuan ini pasti punya power lebih untuk itu. Kita harapannya kan nanti Kulon Progo akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih dan juga berkualitas. Nah, ini salah satunya ya, kita harus melahirkan pemilu maupun pemilihan yang bersih dan berkualitas. Ya, oke sahabat Bawaslu, cukup sekian episode kali ini. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dari kedua sosok inspiratif kita. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebagai bentuk support kita. Ya, bersama bareng-bareng Bu nanti bersama rakyat awasi pemilu. Ini Bu tangannya. Ya, tangannya. Ya, yang terakhir 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.